Bismillahirrohmanirrohim. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita kali ini dengan materi perkoperasian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sisa hasil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha atau SHU sering juga disebut sebagai selisih hasil usaha, yaitu sisa hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota diperoleh dari hasil usaha anggota, sementara sisa hasil usaha dari luar anggota dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi. Artinya, sisa hasil usaha yang bisa didapatkan oleh anggota koperasi adalah berasal dari hasil usaha yang mereka lakukan dalam kegiatan koperasi. Apabila ada yang melakukan kegiatan transaksi di luar anggota, maka sisa hasil usahanya tidak dapat dibagikan, tetapi hanya dapat kita peruntukan untuk pengembangan koperasi. Penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana sosial, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Jadi, tidak seluruh sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota, namun harus dibagi sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi. Pada umumnya, pembagian SHU terdiri atas pos-pos sebagai berikut. Pertama, cadangan koperasi. Cadangan koperasi ini penting sekali karena harus dipastikan bahwa keadaan cadangan koperasi bernilai 20% dari jumlah modal koperasi itu sendiri. Yang kedua, jasa anggota berdasarkan transaksi anggota. Yang ketiga, jasa modal berdasarkan simpanan atau modal anggota. Yang keempat, dana pengurus yang diperuntukkan untuk pengurus yang telah mengelola koperasi. Yang kelima, dana karyawan diperuntukkan apabila koperasi yang didirikan memiliki karyawan. Yang keenam, dana pendidikan. Dana pendidikan ini diperuntukkan bagi pengurus ataupun anggota koperasi yang dirasa penting untuk mengembangkan pengetahuannya tentang perkoperasian demi kemajuan koperasi yang sedang dikelola. Yang ketujuh adalah dana sosial. Dana sosial ini diperuntukkan bagi anggota. Yang kedelapan adalah dana untuk pembangunan lingkungan. Dana pembangunan lingkungan ini penting sekali karena koperasi tidak hanya berdiri sendiri. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya adalah dalam pembagian SHU harus dipegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, SHU bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan jasa dari transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana rumusan penghitungan SHU, yaitu SHUA sama dengan JUA ditambah JMA, di mana SHUA merupakan sisa hasil usaha anggota, JUA adalah jasa usaha anggota, JMA adalah jasa modal anggota. Baiklah, berikut kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung SHU jasa anggota. Di sini kita akan disajikan sebuah kasus, yaitu Vera, anggota Koperasi Bumi Indah di akhir tahun anggaran telah dihitung jumlah SHU secara keseluruhan adalah 10 juta rupiah. Sementara jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok Vera sejumlah 800.000. Dan jumlah transaksi Vera sebesar Rp500.000. Berdasarkan ADRT Koperasi Bumi Indah, pembagian SHU adalah sebagai berikut. Dana cadangan adalah 20%, jasa modal 20%, jasa usaha 25%, dan jasa lain-lain adalah 35%.
Jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota adalah 20 juta rupiah dan jumlah transaksi keseluruhan adalah 50 juta rupiah, maka berdasarkan data tersebut, berapa besar SHU yang akan diterima oleh Vera? Jika kamu menemukan kasus yang seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, seperti kasus Vera ini, telah saya berikan tulisan bercetak miring beserta diberikan warna kuning. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika menemukan kasus-kasus penghitungan SHU. Nah, untuk kasus ini kita akan hitung satu persatu. Untuk menghitung besarnya SHU jasa anggota, pertama-tama kita akan menghitung terlebih dahulu adalah SHU jasa modal anggota. Untuk kasus Vera, yang pertama kali kita akan lakukan adalah menghitung besarnya SHU jasa modal secara keseluruhan. Yaitu 10 juta kita kalikan 20%, yaitu peruntukan untuk jasa modal. Maka kita peroleh sebesar 2 juta rupiah. Kemudian baru kita menghitung besarnya SHU jasa modal Vera, yaitu dengan cara membagikan besar modal Vera, kemudian dibagikan dengan jumlah besaran modal anggota secara keseluruhan, kemudian dikalikan dengan jumlah SHU jasa modal yang akan dibagikan. Di sini kita bisa bagikan dulu 20 juta dengan 2 juta, kita akan memperoleh 10 di sini. Kemudian baru kita dapatkan 80 juta dibagi 10, kita peroleh 80 juta rupiah. Ini kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung SHU jasa usaha anggota. Selanjutnya adalah menghitung SHU jasa usaha anggota. Sama seperti penghitungan SHU jasa modal anggota, maka yang pertama kali yang kita hitung adalah SHU jasa usaha secara keseluruhan. Ya, 10 juta kita kalikan dengan 25% karena persentase untuk SHU jasa usaha untuk keseluruhannya adalah 25%. Maka kita peroleh Rp2.500.000. Kemudian berapa besar SHU jasa usaha Vera? Yaitu dengan cara membagikan besar transaksi yang dilakukan Vera dengan jumlah seluruh transaksi yang ada di koperasi dikalikan dengan jumlah SHU yang akan dibagikan. Maka kita peroleh di sini 500 dengan 50 juta bisa kita sama-sama bagi 500, kita peroleh 100, maka kita akan dapat hasilnya adalah Rp25.000. Di sini kita ketahui SHU jasa usaha Vera adalah Rp25.000. Tadi kita telah menghitung besaran SHU jasa modal Vera dan juga besaran SHU jasa usaha Vera. Sekarang kita akan menghitung berapa sebenarnya besaran SHU yang akan diterima oleh Vera. Tadi kita sudah menghitung SHU jasa modal Vera adalah sebesar Rp80.000. Kemudian besaran SHU jasa usaha Vera adalah sebesar Rp25.000. Maka SHU yang diterima Vera adalah sebesar Rp105.000. Demikianlah penjelasan kita hari ini tentang SHU beserta cara penghitungannya. Apabila kalian masih merasa ragu atau kurang mengerti tentang pembahasan SHU ini, maka kalian boleh mendiskusikannya di timeline kelas kita di e-learning. Oke, demikian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.